Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syafa'atul Islam wa khusus Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari sahibi Fathul Mu'in Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi sa'iri salafis sholihin fid dharain amin. Wa ba'du dan setelahnya ai ba'dama maksudnya setelah hal atau perkara takodama yang sudah lalu apa ma minal basmalati berupa basmalah walhamdalati dan berupa apa bacaan-bacaan alhamdulillah wassolati dan bacaan sholawat wassalami dan salam alaman atas orang nukiro yang telah disebutkan apaman. Jadi ini setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam pada orang-orang tersebut kan itu Nabi, keluarga dan para sahabatnya. Fahadha maka adapun ini atau langsung saja fahadhal mu'allafu adapun karangan ini al-hadiru yang hadir apa hadal mu'allaf zihnan di dalam hati itu mukhtasorun sebuah ringkasan. Qalla yang apa namanya sedikit apa lafzuhu lafalnya mukhtasar wa katsura dan banyak apa maknahu maknanya mukhtasar minal ikhtisori apa namanya dari ringkasan. Jadi ini kitab ini Fathul Mu'in jadi dalam literasi kitab kuning itu yang di dalam kurung adalah matannya, yang di luar kurung adalah syarahnya. Nah, berarti ketika disebutkan fahadzal mu'allaf karena fahadz ada di dalam kurung, maka maksudnya adalah qurratul ainnya ya. Maka adalah qurratul ainnya. Kitab Qurratul Ain adalah kitab yang ringkas. Kitab Qurratul Ain adalah kitab yang ringkas, yang mana lafalnya sedikit, tapi maknanya banyak. Itu tradisi di kitab kuning di masa lalu ya. Seperti kitab-kitab hukum ya. Setiap lafal, setiap huruf bahkan itu punya makna. Mukhtasar ringkasan fil fikhi di dalam fikih. Jadi kitab Qurratul Ain adalah ringkasan kitab fikih begitu. Wa adapun fikih itu lughatan secara bahasa itu al-fahmu artinya faham. Wastilahan adapun fikih secara istilah itu al-ilmu ilmu mengetahui bil ahkami dengan hukum-hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syara', al-amaliyati yang bersifat amal, al-muktasabi yang dihasilkan atau diambil min adillatiha dari dalil-dalilnya at-tafsiliyati yang bersifat tafsil atau rinci. Jadi yang disebut dengan fikih adalah faham. Ya, fikih adalah faham. Makanya kita sering mendengar tafaqquh fiddin, artinya memahami agama. Tafaqquh itu kan berasal satu akar kata dengan fikih ya. Tafaqquh fiddin itu artinya adalah belajar agama. Nah, fikih yang bermakna faham adalah fikih secara bahasa. Adapun secara istilahan, secara apa namanya definisi para pakar begitu, para pakar fikih bahwa fikih adalah ilmu mengetahui tentang hukum-hukum syara. Yang mana hukum-hukum syara itu bersifat amali, bukan bersifat keyakinan. Kalau keyakinan kan tauhid gitu ya. Intinya fikih itu adalah ilmu syara yang membahas tentang aktivitas sehari-hari kita. Aktivitas sehari-hari kita sebagai seorang mukallaf muslim ya, mukallaf yang beragama Islam. Yang mana hukum itu diambil dari dalil-dalil yang rinci. Karena dalil rinci itu kan banyak dari Al-Quran hadis ya. Jadi dalil-dalilnya yang rinci. Itu yang menjadi dalil-dalil fikih. Jadi fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Wastimdaduhu adapun sumbernya fikih itu minal kitab dari kitab, wasunnati dan sunnah, wal ijma'i dan ijma', wal qiyasi dan qiyas. Sumbernya fikih adalah dari kitab, Al-Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas. Bukan hanya kitab dan sunnah ya,
Ya, fikih itu tidak hanya kitab dan sunnah, karena masalah fikih selalu berkembang, sementara kitab dan sunnah itu sudah selesai kan? Al-Quran sudah selesai, sunnah atau hadis juga sudah selesai, maka perlu adanya ijma, dan ijma itu kan kesepakatan para ulama. Ulama itu berkembang terus pemikirannya, jadi ijma itu ya kalau ada masalah-masalah ya, biasanya ada masalah-masalah yang berkembang, kemudian ulama berijma begitu. Misalkan dalam bab bunga bank, misalkan bunga bank itu kan di zaman Nabi belum ada ya, tapi ulama berijma bahwa bunga bank itu tidak diperbolehkan. Ulama berijma ya. Nah, tapi ulama tidak semuanya, tapi mayoritas ulama. Wal qiyasi ya, atau pada lafal kitab wa sunnatul ijma' wal qiyas. Qiyas ya. Nah, ada banyak hal yang sekarang tidak ada, yang sekarang ada tapi di zaman Rasul tidak ada, tapi punya ilat yang sama, punya 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 apa namanya, benang merah lah istilahnya begitu, punya ilat, punya sesuatu yang menjadikan dia ada punya persamaan begitu, maka itu dengan kias. Misalkan miras, minuman keras, bukan miras ya, narkoba misalkan. Narkoba itu kan di zaman Rasul tidak ada ya. Di zaman Rasul orang kalau mabuk itu pakai homer ya, pakai homer yang berasal dari anggur dan juga berasal dari apa namanya, eh, minuman yang difermentasi lah begitu, kemudian jadi homer itu minuman keras versi zaman dulu gitu. Nah, narkoba itu haram hukumnya dengan dalil qiyas karena narkoba dan khamar sama-sama memabukkan. Nah, memabukkan itu namanya ilah. Wa faidatu, adapun faidahnya fikih itu imtitsalu awamirillahi taala. Melaksanakan perintah-perintah Allah taala wajtina binawahihi dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi faidah belajar kita fikih supaya kita bisa menjalankan perintah Allah ya. Salat itu perintah Allah. Nah, kita belajar fikih untuk mengetahui tata cara sholat, puasa, haji gitu kan. Zakat itu juga perintah-perintah Allah. Kita tahu hukum fikih-fikih tentang ibadah-ibadah tersebut. Dan juga menjauhi larangan-larangannya ya. Menjauhi larangan-larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga apa namanya, yang bersifat ijma dan juga bersifat qiyas. Itu adalah fikih ya. Tujuan fikih adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan. Ala madhabil imami, mengikuti atas madhab imam. Al-mujtahidi, yang menjadi seorang mujtahid, Abi Abdillah, yaitu Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, fikih yang dibahas dalam kitab Qurratul Ain dan juga kitab Fathul Mu'in adalah fikih yang mengikuti madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Karena dalam apa namanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 madhab yang masyhur dan mu'tabar, yaitu madhab Imam Abu Hanifah, kemudian madhab Imam Malik, lalu Imam Syafi'i, dan yang terakhir nomor 4 adalah madhabnya Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kitab ini mengikuti madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Warodi, dan sebuah ridho Allah anhu dari Imam Asy-Syafi'i. Aima maksudnya pendapat, zahaba yang memilih, ilai siapa Imam Syafi'i, ilai kepada kami berupa hukum-hukum fil masaili, di dalam masalah-masalah. Jadi madhab itu adalah pilihan. Jadi madhab adalah pendapat yang dipilih ya. Ada banyak pendapat, ada banyak dalil begitu. Nah, dalil-dalil itu dipilih oleh para imam. Nah, kitab ini mengikuti pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Wa Idrisu, adapun Idris itu waliduhu, orang tuanya Imam Syafi'i. Wa adapun Idris itu Ibnu Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Wa Syafi'un, adapun Imam wa Syafi'un adalah Syafi'. Itu huwa, adapun Syafi' itu alladzi, orang yunsabu yang dinasabkan ilahi kepadanya siapa, al-imamu Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i adalah seorang sahabat ya. Jadi Imam Syafi'i itu adalah apa namanya, keturunnya seorang sahabat namanya Syafi' ya. Namanya Syafi', dan dari Syafi' lah Imam Syafi'i punya nisbat namanya Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di Arab itu seperti itu ya. Di Arab itu biasa menasabkan seseorang kepada apa namanya, kepada pendahulunya ya, kepada pendahulunya begitu, Imam Asy-Syafi'i.
Kemudian wa aslama dan masuk Islam siapa huwa Syafi' wa abu apa namanya wa abuhu dan bapaknya Syafi' yaitu as-Saibu. Saib yauma Badrin pada hari perang Badar. Jadi Syaib itu adalah orang tuanya Syafi'. Syafi' itu anaknya Saib. Dua-duanya Saib dan Syafi' itu adalah seorang sahabat yang masuk Islamnya adalah ketika perang Badar. Wawulida dan dilahirkan. Siapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sanata khamsina pada tahun 50 wa mi'atin dan 100 ya. Watu via dan wafat siapa Imamuna fi yaumil Jum'ati di hari Jumat Isal Khorojaba di akhir Rajab sanat arba'in pada tahun 4 ya wa mi'ataini dan 200 ya. Jadi Imam Syafi'i itu dilahirkan di Gaza ya. Di Gaza ya, tempat di Palestina yang sekarang sedang dizolim Israel. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan wafatnya di Mesir ya, karena beliau dimakamkan di Kairo di Mesir pada hari Jumat, wafatnya di akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah. Wasamma itu dan aku menamakan apa namanya mu'alaf, sesuatu yang dikarang atau karangan saya, biqurratul ain dengan kitab Qurratul Ain bibayani muhimmatil ahkamiddin, dengan menjelaskan perkara-perkara yang penting dalam hukum-hukum agama. Intakhobtuhu yang aku memilihnya begitu. Jadi aku menamakan kitab karanganku yang matan adalah sebagai kitab dengan nama kitab Qurratul Ain, menjelaskan namanya kan Qurratul Ain apa namanya bimuhimmatidin. Artinya Qurratul Ain yang menjelaskan masalah-masalah penting dalam hukum agama yang aku pilih begitu kan. Masalah penting kan banyak ya kan. Dalam agama itu kan sangat luas pembahasannya. Fikih juga sangat luas. Nah, masalah penting itu artinya masalah penting yang aku pilih ya. Berarti ada masalah yang tidak saya pilih yang dipilih oleh pengarang kitab lain. Bahasanya begitu. Wahada syarhu adapun syarah ini itu mil kutubi bersumber dari kitab-kitab al-mu'tamadati yang bisa dijadikan pegangan atau kitab mu'tamadah li syekhina bagi guruku yaitu apa namanya khatimatil muhaqqiqin, pamungkas dari ulama-ulama ahli tahqiq Syihabuddin yaitu Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Jadi kitab syarahku ini kitab Fathul Mu'in ini itu bersumber atau rujukannya adalah kitab-kitab yang mu'tamadah, kitab-kitab yang bisa dijadikan pegangan milik Syekh Khotimatul Muhaqqiqin. Nah, Syekh ini julukan ya, julukan pungkasan atau pamungkas para ahli tahqiq, ulama-ulama keren begitu, para pakar-pakar fikih, istilahnya itu Khotimatul Muhaqqiqin, fikih terakhir, pakar fikih terakhir, ini kan istilah-istilah aja, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari itu adalah muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa baqiyatil mujtahidina dan mujtahid-mujtahid yang lain, mithlu Wajihuddin, seperti Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma, wa syaihi masyayikhina Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansori ya. Dan juga syekh dari guru-guru kita Syekhul Islam Al-Mujaddid yang menjadi seorang mujaddid yaitu Zakaria Al-Ansori. Kalau Zakaria Al-Ansori itu muridnya Imam Syafi'i langsung ya. Ini juga menjadi sumber daripada syarah Fathul Mu'in. Rujukannya itu di kitab-kitabnya Imam Zakaria Al-Ansori. Nah, Zakaria Al-Ansori adalah pengarang kitab Fathul Wahhab. Wal Imamul Amjad dan imam yang mulia yaitu wal Imamil Amjad ya, atau pada wabaqiyah atau pada ini kan di Syekhina berarti majrur. Wal Imamil Amjad dan Imam Amjad, imam yang mulia Ahmad Al-Marjadi Az-Zabidi, Imam Ahmad Al-Marjadi Az-Zabidi rahimahullah taala. Wa ghairihim dan imam-imam yang lain min muhaqqiqil mutaakhirina dari ulama-ulama ahli tahqiq di golongan ulama-ulama mutaakhirin atau ulama-ulama apa namanya generasi akhir begitu. Mu'tamidan dalam keadaan aku berpegang alama atas perkara jazama yang menetapkan dengan mak siapa syekhuna, siapa syekhal madhabi, dua syekh madhab Syafi'i ya, yaitu An-Nawawi
Imam Nawawi Rafi'i dan Imam Rafi'i. Famuhaqqiqul mutaakhirina, maka kemudian para ahli tahqiq mutaakhirin radhiyallahu anhum. Jadi kitab ini Syarah Fathul Mu'in ini juga punya rujukan yang tidak main-main ya. Apa namanya dari gurunya yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian mustad-mustad yang lain seperti Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad, kemudian Syekh Zakariya Al-Ansori, kemudian Syekh Ahmad Al-Marja Az-Zabidi dan ahli tahqiq yang lain juga berpegang pada pendapat-pendapat yang ditetapkan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i yang keduanya adalah Syekhul Madhab, dua syekh madhab Syafi'i yang menjadi rujukan penting ya. Rojian, aku dalam keadaan aku berharap min Robbina dari Tuhanku Ar-Rahmani yang maha penyayang, ayan tafi'a supaya untuk memberikan manfaat siapa Robbuna bihi dengan kitab al-adqiya kepada orang-orang yang cerdas. Ai al-uqala maksudnya kepada orang-orang yang berakal. Jadi semoga ya harapan saya sebagai penulis yaitu saya Al-Malibari, semoga kitab ini bermanfaat untuk orang-orang yang berakal, yang mau belajar lah. Wantakoro dan menjadikan apa namanya dan menjadi sejuk begitu atau senang dengan kitab IP sababi maksudnya dengan sebab kitab ini pada mataku dan besok al yauma maksudnya pada hari al akhirah yang akhir. Binadri dengan melihat ila wajhil karim kepada wajahnya Allah al karim yang mulia. Bukrotan pagi wa asyian dan sore. Amin ya rabbal alamin. Jadi Imam Zainuddin Al-Malibari ini berharap dengan menulis kitab Qurratul Ain begitu dan syarahnya semoga menjadi sabab, menjadi wasilah untuk bisa masuk surga dan melihat nadhornya melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah harapannya para wali ya, harapannya orang-orang tertinggi ya. Kalau orang-orang awam itu kan masuk surga pengennya ketemu bidadari misalkan begitu. Orang awam masuk surga ketemunya masuk surga yang rumahnya luas, yang kasurnya empuk dan seterusnya ya. Buah-buahan yang enak dan sebagainya. Itu orang awam. Tapi kalau para wali ya masuk surga pengennya bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah yang mulia pagi dan sore setiap hari. Itu harapannya para wali termasuk Zainuddin Al-Malibari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.